manajemen waktu untuk mahasiswa. Jangan menunggu waktu luang, aturlah waktu dengan bijak. Waktu adalah amanah yang diberikan Allah kepada setiap manusia dengan jumlah yang sama, 24 jam dalam sehari. Yang membedakan bukan banyaknya waktu, tetapi bagaimana seseorang mengelolanya. Bagi mahasiswa, manajemen waktu bukan sekadar membuat jadwal. Manajemen waktu adalah kemampuan menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan mana yang harus didahulukan. Ada 3 kebiasaan sederhana yang dapat dilatih. 1. Gunakan time blocking. Jangan hanya menulis daftar pekerjaan, tetapi tentukan alokasi waktu khusus untuk setiap pekerjaan. Misalnya, pagi untuk belajar materi yang membutuhkan konsentrasi tinggi, siang untuk kuliah dan kegiatan akademik, sore untuk organisasi atau aktivitas lainnya, dan malam untuk membaca kembali atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Time blocking mengajarkan satu hal penting. Waktu yang tidak direncanakan akan mudah diambil oleh hal-hal yang tidak penting. Mahasiswa yang memiliki jadwal bukan berarti hidupnya kaku. Justru dengan jadwal, ia memiliki arah dan dapat mengurangi kebiasaan menunda. 2. Kerjakan tugas yang paling berat dan paling tidak disukai pada pagi hari. Jangan selalu memulai hari dengan pekerjaan yang mudah hanya karena terasa menyenangkan. Pekerjaan yang paling berat dan paling tidak disukai justru sebaiknya ditempatkan pada saat pikiran masih relatif segar, yaitu pada pagi hari. Prinsipnya sederhana, selesaikan yang berat ketika energi masih kuat, sehingga sisa hari terasa lebih ringan. Secara psikologis, menyelesaikan pekerjaan yang sulit di awal juga dapat mengurangi beban mental. Sebaliknya, apabila pekerjaan sulit terus ditunda, ia akan tetap berada dalam pikiran dan seringkali membuat kita merasa sibuk meskipun belum benar-benar produktif. Jangan bertanya, tugas mana yang paling mudah, tetapi biasakan bertanya, tugas mana yang paling penting dan paling membutuhkan energi saya. 3. Lakukan review. Setiap akhir minggu, jangan hanya bekerja dari hari ke hari. Berhentilah sejenak setiap akhir minggu untuk melihat perjalanan yang sudah dilakukan. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah selesai? Apa yang belum selesai? Mengapa saya menundanya? Waktu saya paling banyak habis untuk apa? Apa yang harus saya perbaiki minggu depan? Inilah yang disebut evaluasi diri. Dalam ilmu manajemen, perencanaan tanpa evaluasi akan sulit menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu, akhir minggu bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu untuk bercermin terhadap cara kita menggunakan waktu. Catatan kebajikan. Mahasiswa yang pandai mengatur waktu bukan berarti mahasiswa yang selalu sibuk. Ia adalah mahasiswa yang tahu kapan harus belajar, kapan harus bekerja, kapan harus berorganisasi, kapan harus beristirahat, dan kapan harus mendekat kepada Allah. Ingatlah, time blocking mengajarkan kita merencanakan waktu. Mengerjakan tugas berat di pagi hari, mengajarkan kita keberanian menghadapi prioritas. Review setiap akhir minggu mengajarkan kita kerendahan hati untuk mengevaluasi diri. Dalam kehidupan, kita tidak selalu mampu mengendalikan apa yang terjadi. Tetapi kita masih diberi kesempatan untuk mengendalikan bagaimana kita menggunakan waktu yang Allah titipkan. Sebagaimana prinsip manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan jalan keberhasilan. Kesungguhan itu bukan hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja terarah, bekerja teratur, dan bekerja dengan disiplin. Jangan sampai kita mengatakan tidak mempunyai waktu, padahal yang sebenarnya hilang adalah prioritas dan kedisiplinan. Waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali. Maka gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya, karena masa depan seorang mahasiswa sedang dibangun dari cara ia menggunakan waktu pada hari ini. Doa, ya Allah, ajarkan kami menghargai waktu, berikan kami kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban, kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat, serta kebijaksanaan untuk menentukan mana yang penting dan mana yang harus kami tinggalkan. Jadikan waktu kami penuh keberkahan, ilmu kami bermanfaat, dan setiap usaha kami menjadi jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Budiono Blitar, penulis seri Motivasi Kebajikan.